Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku yang solih-solihah kelas 3, sekarang kita masuk pembelajaran tema 7 subtema 1 mata pelajaran bahasa Indonesia membuat ringkas. Membuat ringkasan. Sebelum kita membuat ringkasan, kita harus tahu apa itu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Dalam sebuah karangan itu pasti panjang ya, ada beberapa paragraf karena dalam sebuah karangan itu minimal ada 3 paragraf. Jadi dalam sebuah karangan itu bisa diringkas hal-hal yang pentingnya saja. Ringkasan sebuah bacaan dapat dibuat dengan cara menentukan kalimat utama setiap paragraf, kemudian menyusun dalam sebuah paragraf yang padu. Selanjutnya yaitu menentukan kalimat utama dalam paragraf. Paragraf itu adalah kumpulan-kumpulan kalimat yang terdapat kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Yang sekarang kita bahas yaitu mengenai kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran pokok utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi menjadi ide pokok dari sebuah paragraf itu, pokok pikiran yang ada dalam paragraf itu adalah kalimat utamanya. Jadi kalimatnya yang berisi pokok pikiran paragraf itu adalah kalimat utama. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal paragraf karena gagasan utama bisa berada di akhir atau di tengah dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Tetapi 80% kalimat utama itu biasanya terdapat di awal paragraf, sedangkan sisanya itu ada di akhir, di tengah, maupun ada di awal dan di akhir. Jadi, kalimat utama disebut juga dengan kalimat topik. Hal itulah yang menyebabkan kalimat utama menjadi acuan pengembangan paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf ini adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Dan kebanyakan itu adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Ingat-ingat ya anak-anak, karena kebanyakan adalah paragraf deduktif dalam sebuah paragraf. Kalau paragraf induktif atau paragraf campuran itu mungkin tidak terlalu banyak dalam sebuah paragraf. Oke,
Selanjutnya, kalau kita sudah tahu mengenai paragraf, sekarang kita membahas lagi karena kita tujuannya di sini adalah membuat ringkasan. Jadi, ciri-ciri ringkasan yang pertama adalah inti tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Jadi, intinya itu tidak akan meninggalkan urutan dasar karangannya. Sedangkan yang kedua yaitu kerangka dasar masih tampak jelas. Yang ketiga, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas agar mudah dipahami isi karangan tersebut. Kemudian tujuannya untuk memangkas gagasan. Nah, berikut adalah contoh sebuah karangan yang berjudul Hasil Teknologi Pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, ini tadi adalah sebuah karangan yang judulnya Hasil Teknologi Pangan. Di sini terdapat 3 paragraf. Nah, untuk kalian ketahui bahwa dalam setiap paragrafnya itu pasti akan menjorok ke dalam tulisannya ini ya. Coba kalian lihat. Bentar. Nah, ini adalah paragraf, dia menjorok ke dalam. Ini satu paragraf. Kemudian ini adalah paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Nah, kalian pasti penasaran, kenapa dalam satu paragraf itu ada tulisan yang berwarna merah? Jadi tulisan yang berwarna merah ini ditandai oleh Bu Guru bahwa ini adalah kalimat utama dalam paragraf ini. Manusia butuh makanan terus-menerus. Itu adalah kalimat utama pada paragraf 1. Kemudian yang kedua yaitu agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Lah, ini adalah kalimat utama paragraf 2. Jadi itu ide pokok pikirannya dalam paragraf ini adalah manusia menggunakan teknologi pangan. Contohnya tadi diolah dengan cara beberapa hal agar makanan tidak cepat busuk atau yang lainnya ya. Kemudian paragraf ketiga. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Ini adalah kalimat utama pada paragraf 3. Jadi pokok pikiran paragrafnya adalah teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Lah, dari kalimat-kalimat utama ini akan muncul yang namanya ringkasan. Jadi, ringkasan itu merupakan kumpulan kalimat utama kemudian disatukan menjadi satu, itu adalah sebuah ringkasan. Jadi kalimat utama dalam setiap paragraf itu bisa membentuk sebuah ringkasan. Contohnya ini tadi pada paragraf pertama adalah manusia butuh makanan terus-menerus. Kemudian pada paragraf kedua, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Tadi pada paragraf
kedua ya. Kemudian pada paragraf ketiga, teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Nah, ini adalah ringkasan dari karangan tadi yang diambil dari kalimat-kalimat utama. Oke anak-anak, paham semua ya? Alhamdulillah anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru mengenai membuat ringkasan. Yang perlu kalian ketahui yaitu mencari kalimat utamanya terlebih dahulu. Setelah menemukan kalimat utamanya, kalian bisa membuat sebuah ringkasan. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan pembelajaran dari Bu Guru. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.